Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita pahami dua ayat dulu. Walikulli, dan bagi setiap umat, ja'alna, telah kami jadikan atau telah kami syariatkan mansaka, suatu mansak, penyembelihan korban, liyadhkur ismallah, agar supaya mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas ma razaqa, apa yang telah razaqa Allah beri rezeki mereka, min bahimatil an'am, berupa bahimatil an'am, hewan ternak. Fa ilahukum, maka Tuhan kamu yang berhak disembah adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya berserah dirilah kamu. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, taat atau patuh, mukhbitin, yaitu alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar qulubuhum, hati mereka, wassabirina, dan orang-orang yang sabar, ala ma asabahum, ala atas ma, apa saja yang asaba, menimpa, menginai mereka, wal muqimis shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan sebahagian daripada apa yang telah kami beri rezeki mereka, yunfikun, mereka infakkan. Kira-kira demikian itulah terjemah. Mari kita pahami. Ayat di atas atau ayat yang lalu kan masih berbicara seputar haji, sejarah haji, perintah haji, dan agar supaya menyempurnakan pekerjaan haji. Dan di musim-musim haji banyak syiar-syiar yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan kini kolah termasuk bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, namanya bulan haji. Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah dimaklumi bahwa dia adalah bulan-bulan haji. Bulan haji 3 Syawal, benar-benarnya miqat zamani, artinya orang yang berniat untuk haji, dia boleh berangkat ke tanah suci untuk berhaji sebelum tiba bulan haji.
zamannya nanti boleh. Berangkai Ramadan lalunya pasang niat haji. Baik ke Makkah alulai. Karena mikat zamaninya alulai. Itu nan zaman. Jadi Syawal mulai. Syawal. InsyaAllah besok orang berangkai bulan Mei. Awal-awal Mei boleh orang berangkai. Sedangkan hari-hari haji 6 hari. 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 dan lebih. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari hari raya ulai. Nah, masing-masing hari 6 itu bernama. Tanggal 8 namanya Tarwiyah. Tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 10 hari Nahar. Menabiyah Taliyah. Menabiyah. Tanggal 11 namanya Qarar. Qarar. Hari menetap di Mina. Tanggal 12 Zulhijjah Nafar awal. 13 Zulhijjah Nafar sani. 11, 12, 13 Tasyrik. Itu hari-harinya 6 hari. Bagi yang tak sempat 6 hari boleh lebih. Yang penting mulai hari hajinya tanggal 8 Zulhijjah. Itulah hari-hari istimewa. Bulannya mulai Syawal. Nah, inilah masuk namanya bulan haji, bulan Syawal. Nah, di haji itu ada nanti namanya manasik. Manasik. Ana manasik. Tampek-tampek pelaksanaan ibadah haji atau tampek-tampek di mana orang melaksanakan ibadah manasik, atau disebut juga manasik nanti ibadah-ibadah haji yang dikerjakan manasik, tampeknya dan ibadahnya. Manasik itu sama dengan nusuk. Kita baca dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya, nusuk ibadahku. Disebutnya nusuk itu menyembelih korban. Nusuk korban, ibadah nusuk, ibadah korban. Tampek menyembelih mansak. Mansak. Dan penyembelihan itu sendiri namanya mansak. Tertangkap. Lalu kemudian dalam ayat yang kita pelajari gini, walikulli ummatin, bagi setiap umat sejak zaman Nabi Ibrahim lah, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alna, kami telah jadikan dan kami syariatkan ada nanti namanya mansakan. Ada tampek menyembelih, tempat penyembelihan hewan yang disembelih, waktu menyembelih, cara menyembelih, tempat di mana penyembelihan itu. Kalau bagi orang haji ada nanti nama spesial, namanya hadiyu. Hadiyu. Ha dal ya, hadiyu. Bagi haji tamattu harus pakai hadiyu. Namanya dam. Hewan yang dibawa ke Makkah
untuk dihadiahkan bagi penduduk Makkah yang miskin. Disembelih ketika selesai melempar jumrah Aqabah di hari raya Idul Adha di Mina. Itu nan hadiyu. Maka dengan menyembelih itu lah bisa tahallul. Laki-laki amalan ko bagi nan ke Makkah kita kanan seketik, atau bagi nan kapai ke Makkah, atau nan lah pernah ke Makkah barangkali sekedar untuk nostalgia. Tanggal 10 Zulhijjah hari raya ya, hari raya, orang-orang yang sedang haji lah mulai bergerak menuju Mina. Malam harinya, besok hari raya malam harinya berada di Muzdalifah. Terbayang Muzdalifah? Bayang lah ke? Bagi nalu bayang lah. Muzdalifah bagi yang merah barangkali ada raun-raun. Suatu lembah yang di situ orang bermalam. Setelah selesai wukuf di Arafah, habis maghrib, ba'da maghrib bergerak menuju Muzdalifah. Jaraknya dari Arafah ke Muzdalifah sekitar 7 kiloan. Nah, kalau Nabi melaksanakan salat maghrib di Muzdalifah, tidak di Arafah dah, itu Nabi. Di orang-orang gini ada yang masih kareh di Arafah, ada yang mengikuti Nabi salat di Muzdalifah. Bangga di Muzdalifah bermalam semalam untuk istirahat sambil memilih jam itu payah memungkangnya kau betul. Asa kerikil, sekarang cik kambiang atau sekarang kacang. Tentunya ketek berikut ketek. Kalau batu nak kerikil, lah boleh diansu milih kerikil di Mina, di Muzdalifah malam hari. Tiba di Muzdalifah, salat maghrib, salat isya, jamaah. Tapi bagi orang yang tidak pede atau bagaimana alasannya lah salat di Arafah. Selesai salat maghrib dan isya, ansu ambil batu kerikil yang akan dilemparkan besok. Besok ya, 7. Kemudian setelah itu 21 kali 3 ada 63 tambah 7 70. 7 di hari pertama, 21 hari kedua, 21 hari kedua, 21 hari ketiga, 21 hari keempat, itu 70. Boleh ada yang suah. Bagi yang pede, tidak banyak, tidak mengambil batu di Muzdalifah. Sepanjang jalan mereka, aduh saya batunan bisa dikamih-kamihan. Sepanjang jalan kah sampai melempar jumrah tu, aduh saya batu-batu, kerikil-kerikil. Tapi bagi nampan jame, pilih bawa nasi kuanua, tak buang minum mineral, masuk situ boleh. Lalu tu setelah malam itu, kalau Nabi dulu berangkat meninggalkan Muzdalifah pai ke Mina, ketika setelah salat subuh, matahari sudah mulai menguning, berangkat. Cuman kini tidak bisa karena orang jutaan. Tu mengkola dianzu barangke meninggalkan Muzdalifah tengah malam. Tengah malam lah dianzu barangke meninggalkan Muzdalifah. Setelah malam lewat jam 2-an atau jam 2:30 lah mulai bergerak. Di oto sambuh sangai baga jimpi tayo orang. Tiba di Mina.
Jadi ada yang sampai ke Mina itu orang masih alim salat subuh lah, tapi melempar lu mulia lah. Karena dulu Nabi melempar di Mina itu, melempar pertama jumrah Aqabah adalah di waktu duha. Duha lempar. Cuman ada orang laman suah sebelum subuh. Nah cepet tiba sini dan suahnya melempar. Bantu, you orang lain langang orang. Itu you langang orang. Awak jangan tiba sini, no lah mandi, lah pakai rencak, sengang sebab kan? Dia kecek guru nu sah. Kalau awak dadunya guru tu kalah sebab. Satiba di sini, amalan pertama di hari raya Idul Adha tanggal 10 itu, bagi awak di siko salat Idul Adha, khutbah, lalu menyembelih. Tapi bagi orang yang di Mina, amalan mereka adalah pai ka jamarat, ka gedung sampai melempar. Terbayang gedungnya? Bayang ketik. Gedungnya ada sekian 4 tingkat ya. Tuh. Tapi orang Indonesia umumnya rata-rata sudah luar atau sudah asar. Walaupun waktu terbaiknya duha, cuman di orang Indonesia kurang kini-kini alui-alui. Maka dia tulahnya melempar setelah luar. Kalau pagi-pagi itu mimpi, tasapi, tempi bisa mati. Terakhir terowong Mina dulu. Jadi amalan pertama dia awak siko yang nak haji, salat Idul Adha, waktu duha, karena di hari raya haji cakutu salat duha di salat hari raya di pecepek waktu no, supaya cepek menyembelih. Supaya capek lo orang laki-laki atau orang pedusi menguntiang kuku. Menyembelih. Nabi dulu menyembelih langsung sudah salat. Dawak ka lamo kau menyembelih, kenapa lamo? Halo nuku lamo. Halo panggil ke panggil, menunggu ke nunggu. Itu nama lamuan dawak. Nabi dulu setelah salat Idul Adha langsung dibawa kambing ke tempat di masalah, lalu disingkirkan situ menyembelih. Kemudian sebagian dagingnya diambil oleh istri beliau dimasak. Tadago menyembelih nalayang masak tadago. Oh, daging kambing itu santap pertama. Nah, di Mina orang ketika itu bergerak menuju Jamarat lewat 2 terowongan. Melempar Aqabah. Jumrah ada 3. Jumrah tu tugu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masa siko. Kau lewati kau dah kau empat. 7. Sudah tu pulang kembali ke kemah. Menyembelih. Nabi dulu menyembelih. Itu menyembelih. Sembelih hadiyu. Tampaknya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, hewannya sudah ditentukan. Hewannya lah dibolehkan kepala apa? Lembui. Boleh kepala habis kepala. Padusi potong ujung lembui. Ketika itulah tidak berlaku lagi larangan-larangan salam haji kecuali bergaul suami istri. Sebut itu tahlul awal. Itu kerja hadiyu namanya. Di sebagian orang masyarakat kita begitulah tuntunannya, begitulah arahan bimbingannya, lah boleh mendabiah sebalun di Mina. Itu mungkin lalu mendabiah orang taruh. Yang pentingnya lah umrah. Itu mungkin ada yang sapakan ke melemparnya lah mulai mendabiah. Alasannya begitu. Itu kerja orang di Mina. Tampik menyelih namanya mansakan.
likulli ummatin, bagi setiap umat telah kami jadikan syariat menyembelih hewan itu ditampik nala ditetapkan. Wakatunya tampiknya hewannya, bahkan tata caranya pun lah dijadikan bagi setiap umat. Lebih khusus untuk kita apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya kurban. Beda kurban dengan hadiyu. Hadiyu bagi orang haji, kurban bagi orang tidak haji. Tapi kalau orang yang berhaji ingin kurban boleh. Berarti dua orangnya. Hadiyu bagi wajib, kurban sunat. Bisa di Kampuang. Nah, telepon Kampuang, mau satu aja di Kampuang, kurban. Dan hadiyu tetap. Kenapa hadiyu? Nya haji, kanunnya tamattu'. Itu beda. Mensakan, mensakan. Lah, liyazkuru smallah, li agar supaya yazkuru, mereka menyebut nama Allah. Liyazkuru, kami perintahkan demikian itu agar mereka ketika menyembelih hewan-hewan sembelihan, dan bukan hanya ketika haji, ketika kurban, bahkan hewan apapun yang kita sembelih, yang halal disembelih, agar supaya mengingat menyebut nama Allah ketika menyembelih itu, dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah. Dibaca Bismillah Allahu. Di tempat tertentu bas salawat kan dulu. Salawat dulu. Bas salawat dulu ketika menyembelih. Masih ada ibu bas salawat menyembelih ayam? Ini tak ada lah. Berarti lu lahir ketika itu mah ya. Berapa kali saudara menyembelih ayam? Baca dah salawat setiap. Nak bismillah tak? Salawat dulu. Salawat. Yang diperintah apa? Menyebut Allah Bismillahirrahmanirrahim. Penghalalan. Sekaligus minta izin kepada yang telah mengaruniakan rezeki. Bismillah. Dan tidak halal kita memakan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, atas apa yang telah razaka, memberi rezeki Allah kepada mereka berupa bahimatil an'am. Mahiyatil an'am tigo, untuk kerbau-wati, sapi nar jawita, dan kambing tigo. Untuk kerbau, sapi termasuk jenis yang sama, kerbau, sapi, dan kambing dengan jenis-jenisnya. Jenis kambing kan ada loh. Sapi pun juga jenis. Sapi, kerbau jenisnya. Cuman orang awak jarang nambah korban juga kabau. Baru boleh. Malang kabau kapuk-kapuk lah. Kok dicuba orang awak korban juga kabau. Kok ibuh lah negari beku. Kalau kabau tu kadang badan padik. Dagian namanya. Kok dicuba orang mau korban terangga orang. Jangan sampai kita mengecewakan tak sah loh. Boleh kabau. Namanya kerbawati. Aku namanya bahimatul an. Hewan korban lah ditentukan 3 jenis. Itu kau nak beli ayam itiak. Walaupun ada ya pendapat yang nyeleneh namanya. Tahu nyeleneh? Pendapat usil namanya. Bagi yang tak mampu kan bisa ayamnya. Yang penting ikut korban. Ya silakanlah.
Tapi nan ayam tu ndak bahimah namanya dah. Ndak bahimah, nan bahimatul an'am tu itu. Unta, sapi dengan jenisnya, kambing dengan itu. Itu korban. Dan itu hewan korban. Nah, mengenai yang terbaik, apakah unta atau kambing, aku tetap berbeda pendapat. Namun saya manusia, orang alim berbeda sisi pandang. Ada yang mengutamakan kambing, ada yang mengutamakan sapi. Dengan sekian pertimbangan. Ada yang mengutamakan unta. Yang penting ketiga-tiganya hewan korban. Di orang awak barangkali lebih rancak jawi daripada kambing. Agar supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atas apa? Sebagai rasa syukur, sekaligus untuk menghalalkan dan minta izin kepada Allah yang telah merezeki mereka berupa bahimah, berupa hewan ternak yang halal untuk dimakan dengan penyembelihan. Menyembelihkan kedua. Yang pertama namanya zabah, menabih telia. Yang kedua unta. Unta tu tidak didabih. Yang tak telia. Terkota agak sawaf. Nak melawan. Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Konan inhar wan nahar konhar sampai tertak kalung. Konhar. Jadi tiba di kudo, tiba di unta inhar nahar. Konan dia tarakotaka. Unta nak berlaluan dah. Tarakotaka kabek kecil. Pengalaman ketika musim-musim haji, kena beberapa kali sebagai diajak membimbing, pergilah ke tempat menyembelih itu. Tu untuk awak, tanda pasal untuk awak dah jalan. Langguk-langguk saya biaya apa-apa. Aduh, pergi pulang lagi. Antayo tu untuk awak, antayo tak. Itu lebih orang. Ngomong lah kalam. Tekan amanah kan tekan tuan orang. Ini terkota kak. Itu nanhar. Fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Ada yang mami salli sinan salat dua, salat apa? Salat Idul Adha lah, salat raya lah, kemudian sembelih lah. Ada yang mami gitu. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah, salat sinan. Salat hari raya Idul Adha sudah tu inhar, berkorbanlah, menyembelih unta. Ada yang memaknai umum. Maka ada penepik wanhar itu salatlah dan letakkanlah tanganmu di nahar. Aku nahar. Itu mengkau orang ada mededasi kupu-kupu salatnya. Tahu dasi kupu-kupu? Wanhar hasiku di nahar. Salatlah, letakkanlah tangan di nahar. Lebih boleh tu. Yang pentingnya lah salat. Kena boleh nak urusan apa. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka kalau orang-orang musyrik menyembelih untuk berhala-berhala dan untuk persembahan kepada berhala-berhala, patuang-patuang, namanya sesaji. Begitu di musyrikin Makkah atau antaran,
Bahkan mereka-mereka ku ada yang menyembelih menyebut nama berhala mereka. Menyembelih bersebut nama berhala-berhala. Maka diperintahkanlah Nabi SAW agar beliau dan umat beliau menyebut nama Allah yang telah memberi rezeki, bukan nama berhala. Atau bukannya menyembelih untuk berhala, atau bukan untuk persembahan buat berhala. Itu termasuk syirik. Itulah orang-orang yang melakukan yang tidak Islam. Mereka menyembelih atas nama berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka, bahkan sebagai namanya antaran atau sesaji. Lalu dilemparkan kepalanya ke laut atau ke lembah-lembah atau ke gunung. Kemudian darahnya kalau berhala mereka, darahnya dicecirkan atau dibarikan ke berhala-berhalanya. Islam datang merantas itu. Itu rezeki yang Allah kasih. Maka bersyukurlah kepada Allah, sembelihlah atas nama Allah dengan menyebut nama Allah, bukan atas nama selain Allah, dan seterusnya. Karena Tuhanmu yang berhak disembah itu adalah fa'ilahukum. Maka jika kamu berkorban, berbuat ketaatan atau berbagai macam atas nama Tuhanmu itu, jangan atas nama yang lain. Fa'ilahukum, maka Tuhanmu yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang kepadanya kamu minta, mengadu, memohon, bersandar dan berdoa, satu. Ilahu wahid, Tuhan yang satu. Yang kita baca malam satu bagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagi orang yang umrah dan haji pun membaca tu, labbaik Allahumma labbaik alai, labbaik la syarika laka, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Itu tidak ada sekutu, tidak ada sekutu baginya, karena hanya Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Ilahukum, itu ilahukum. Apa arti ilah? Yang disembah. Berarti maknanya maka yang berhak disembah itu adalah ilahu wahid, sembahan yang satu saja. Siapa itu? Itulah makna daripada la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. La ilaha illallah, makna ilah yang disembah. Cuman orang menterjemahkan ilah itu bahasa Tuhan. Tuhan. Makna asalnya ilah itu ma'bud, yang disembah. Kalau begitu maknanya, maka ilah yang berhak disembah atau yang berhak kamu sembah itu adalah ilah wahid. Ilah yang satu, Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya sajalah kamu berserah diri, yaitu berbuat taat, tunduk, patuh dan ikhlaslah. Aslimu itu serah diri dan ikhlas. Aslimu, kita Islam. Islam agama, nama agama. Dikatakan Islam agar orang menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah supaya mereka selamat. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah muslim. Wa ana minal jangan musyrikin lah. Ayo aku. Kan itu baca tak?
wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal gitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal musyrikin. Kalau pakai ma ya, dan tidaklah saya termasuk orang musyrik. Orang musyrik itu orang yang tidak muslim, yang tidak berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah muslim. Berserah dirilah kamu kepada Allah saja dengan taat, patuh, tunduk menyembahnya. Aslimu lahu atau lahu aslimu. Dia tengkok. Wajah tu ko di dalam mulut nak baca-baca acuk lupa luak. Nama sebab Nabi biasa dibaca nang kontrak-kontrak salah. Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukata wasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alai cepek sikit. Wajah tu lah kat tinggal. Falau aslimu, itu ikhlaslah. Serahkan diri kamu dengan berbuat taat, tunduk patuh kepadanya dengan ikhlas. Banyak langsung gelisah. Nang gelisah tu ndak orangnya hati no. Orang Islam ndak ada gelisah, nang gelisah tu hatinya. Ba mengkota gelisah kumuah. Hati itu mengko gelisah dek kumuah. Sama baju men kumuah gelisah. Baju kumuah, badan kumuah, tampak kumuah lagi gelisah. Apalagi hati itu kumuah. Iyalah. Ana mengumuhannya dosa, kemaksiatan, kelalaian, pelanggaran. Puncak dosa itu syirik. Itu kegelisah hatinya. Maka hati itulah pakai hitam. Aslimu, berserah diri. Siapapun yang berserah diri kepada Allah, dia selamat. Lah. Okay. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah orang-orang yang tunduk atau orang-orang yang taat. Mukhbitin itu adalah orang-orang yang tunduk merendah diri. Tunduk merendah diri khusyuk, namanya mukhbit. Mukhbitan, orang yang dalam keadaan tunduk, merendah diri, khusyuk, pasrah kepada Allah, namanya mukhbit. Mukhbit, kalau banyak mukhbitin. Kita ulang melihat anan mukhbit, mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah ya Muhammad kepada orang-orang yang mukhbitin kau. Sianan mukhbitin, orang yang tunduk, patuh atau taat, merendah diri, tawadhu, berserah diri dengan khusyuk. Beri kabar gembira. Kabar gembira yang diberikan kepada mereka, itu kabar gembira, basyirhum bi jannatin na'im. Beri kabar gembira mereka dengan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada sekian orang yang diperintah Nabi untuk memberi kabar gembira. Salah satunya mukhbitin.
mukhbitin. Lalu diterangkanlah sifat orang mukhbitin kau. Sifat-sifat ciri-ciri perangai orang mukhbitin kau. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu satu. Itu orang-orang yang bila disebut nama Allah atau diingatkan kepada Allah, wajilat, gemetar. Gemetar kok tidak menggigil kok. Hati mereka kok diliputi dengan ketakutan, mengingat kebesaran, keagungan, ketinggian, keperkasaan Allah. Wajilat, kayak goncangan hati, karena diingatkan dengan sesuatu yang maha besar. Awak kalau kenal sesuatu, tahu awak, disebut orang kawak menempuang awak. Makin sayang awak ke orang, lalu di kanan orang awak namono, mungkin menempuang awak ke orang yang serang kasmaran namanya. Dikarenakan kepada Allah zukir, disebut nama Allah, diingatkan kepada Allah, wajilat, kayak goncang hatinya bercampur dengan ketakutan, karenanya diingatkan kepada yang maha agung, maha agung. Dia kenal dengan itu, bernama wajilat. Orang terjemah saya bahasa awak gemetar, kayak goncang hati, karena diingatkan kepada sesuatu yang agung, yang besar, yang tinggi, yang mulia, yang perkasa. Bergetar. Siapa Nabi Sabi itu? Tentu orang-orang yang mengenal Allah. Orang yang tak kenal Allah disebut itu tidak ya? Nak ngaruh. Kadang-kadang kaum muslimin sendirilah nak ngaruh. Sakit pengkaturiak kadang-kadang. Kan nak kenal. Itu pentingnya kita mengenal dia, sehingga disebutkan oleh para beliau-beliau, kata bijak orang menduga hadis, awaludin ma'rifatullah, awal, pokok, pangkal, awal dalam beragama aku mengenal siapa Allah. Makanya kita dikenalkan kepada Allah itu dulu, baru kita menyembah Allah. Dalam Al-Fatihah menyembah di mana letaknya? Di tengah-tengah. Setelah kita dikenalkan kepada Allah, dan setelah Allah mengenalkan diri, kan? Sabalun iyyaka na'budu kan mengenal Allah tu. Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu. Nanti orang yang mengenal Allah, baru dia sadar, kalau begitu memang hanya kepadamu saja kami beribadah. Kalimat iyyaka itu lahir daripada orang yang telah mengenal siapa dia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Rabbil alamin, untuk Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Rabbil alamin. Siapa Allah itu? Ar-Rahman. Siapa Allah itu? Ar-Rahim. Siapa Allah itu? Malik Yaumiddin. Kalau begitu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah ya Allah kami beribadah, menyembah, tidak kepada yang lain. Kan dikenalkan dulu kepada Allah. Nah, tiba di surah Al-Alaq ayat pertama, surat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Because salat dulu ke bawah. Cara kena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma alayh. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'aus. Kalla alayh.
Habis kalanya. Kamu main dulu. Nanti dia araita yanha abdan idza shalla. Pentingkah kita mengenal Allah? Kalau tidak, siapa yang kita sembah? Memang kalau kita beribadah kepada Allah, tu dia lah kenal siapa Allah. Kalau tidak, siapa yang kita sembah? Kalau tidak mengenal Allah. Kan, dia kata, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa Allah itu? Makanya dia berhak disembah. Karena Allah itu adalah, tiba di Al-Fatihah, dia adalah Rabbul Alamin. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Malik Yaumiddin. Contohnya begitu. Halo? Halo? Lai? Masih terkalau di Ukir Rayo nak? Nah, menggigil enggak, tapi dingin. Itu. Gitu, Bu. Ini tidak perlu menggigil, Bu. Tapi rasa takut itu penting. Ketakutan hati. Kegentaran hati. Karena kenal dengan dia. Takut kita melanggar. Takut kita derako. Takut kita bangkang. Itu jadinya. Orang tidak takut, berani melawan. Berani derako, berani bangkang. Tanda takut itu tidak berani. Itu ciri daripada orang mukhbitin itu. Mukhbitin orang yang taat tunduk patuh itu. Pertama, orang-orang yang apabila disebut nama Allah atau diingatkan dia kepada Allah, gemetar hati mereka. Seakan faka'annahum baina yadayhi waqifun. Seakan-akan mereka itu sedang berhadapan langsung dengan Allah. Kalau tidak bisa terkait itu, kalau dalam bahasa Sindanya, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Tidak bisa engkau melihat Allah, seakan-akan Allah melihat Allah. Nah, yakini Allah pasti melihatmu. Sudah itu. As-sabirina ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Kunang barik seketik. Sabirin. Membaca sabar nak barik tu. Nak barik melaksanakan kesabaran. Kalau kini ko sejak kepatang lah perlu sabar nak ko. Kalau banyak di sabar-sabar orang. Sabarlah. Dia mantun wak kini. Memang begitu negari kok banyak sih sabar-sabar orang. Banyak wak di pasaban orang. Mantun aku contoh cak lain. Sabar. Apa asaba? Apa yang asaba? Asaba itu mengenai, menimpa. Asaba menimpa, mengenai. Jadi ketika mereka ditimpa atau mereka dikenai sesuatu musibah atau sesuatu apa saja yang membuat mereka tidak tenang, sakit, terganggu, tidak enak, apapun yang menimpa, namanya musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita, membuat kita tidak nyaman, tidak enak, sakit, terganggu, terdaya, terzalimi, itu musibah semua. Lalu mereka sabar. Sabar menerimanya. Sabar itu adalah menerima sesuatu peristiwa. Dia teh sabar ridha. Ridha senang menerima. Dia teh ridha syukur. Syukur memuji Allah lantaran kita yang dipilih untuk kenal. Mau ngecek sebaru kajang pun balik lo kaji kamu nak.
Sabar bisa menerima, karena kita bisa tahan. Sabar itu kan tahan. Sabar itu secara bahasa artinya pahit. Sabar itu seperti namanya gitu. Satu buah yang sangat pahit, tapi biasanya orang-orang dulu memakan buah atau daunannya diperas untuk jadi ube. Kalau mau menelan, meminum sesuatu yang pahit, maka jadi ube. Dari asal kata itulah terambil kata sabar. Kemarin kita tulis postingannya bahwa sabar itu sama dengan namanya. Sabar itu sama dengan namanya. Ada satu tanaman yang diambil oleh orang-orang untuk obat, diperas, diminum sangat pahit. Tapi kalau tahan dalam meminumnya, dia akan sembuh jadi obat. Sabar seperti itu. Maka siapa yang bertahan, dia akan mendapat kesuksesan, keberhasilan. Sabar. Jadi sabar sama dengan namanya. Jadi orang-orang yang sabar apabila terhadap sesuatu yang asaba menimpa mereka, berarti mereka menerima. Mereka terima dan mereka bertahan serta menahan diri. Mana dulu bertahan dengan menahan diri? Bertahan dulu, baru menahan diri. Bertahan untuk tetap mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan, menahan diri daripada melakukan apa yang tidak Allah perintahkan. Sabar adalah tahan. As-sabru al-habsu. Sabar adalah tahan. Dan orang sabar adalah orang yang bertahan. Orang yang menahan diri. Bertahan untuk terus melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan, menahan diri daripada jangan sampai mengerjakan apa yang Allah larang. Itu sabar. Ketika terima musibah, menahan diri jangan sampai melakukan yang buruk-buruk. Putus asa atau protes atau apa, itu tidak sabar namanya. Kalau bertahan, tetap bertahan, melakukan apa yang diperintahkan. Beri kabar gembira kok. As-sabirina ala ma asabahum. Sari kah kecewa ini tak bisa sari? Sabar kau kan sesuai dengan orangnya. Kalau kecewa orang awak, makin gadang sengguluang, makin barik baban. Sesuaian baban jo sengguluang. Yang paling parah ni itu tu. Baban barik sengguluang betul. Kalau orang awaknya. Baban barik sengguluang betul. Itu tanggung-tanggung luar biasa tu, musibah yang datang. Sabar. Sabar itu sangat dibutuhkan. Siapapun membutuhkan sabar. Sabar adalah senjata tajam yang harus dipakai. Sabar adalah benteng yang sangat kokoh, yang harus kita berada dalam benteng itu. Sabar adalah kendaraan yang apabila orang berkendaraan dengan sabar tidak akan pernah sesat. Tidak pernah sesat. Sabar adalah penuntun, pedoman yang orang tidak akan tertipu dengan tuntunannya. Itu sabar. Siapapun butuh dengan sabar. Sabar itu ada tempe-tempe, ada lapano. Salah satu tempe di mana harus kita sabar ketika ada yang menimpa. Ini sabar adalah medan. Sabar ku tidak harus ketika susah tu.
Sabar di medan perang, am kasihnya. Isbiru wasabiru warabitu, itu di medan perang. Jangan lari. Bersuah je musuh, batu musuh, jangan lari. Kalau lari tidak sabar. Sabar dalam berdakwah. Kalau berhenti berdakwah, tidak sabar. Nah, itulah Nabi Yunus. Sehingga Allah nasihatkan Nabi Muhammad, wala takun kasahibil hud. Ya Muhammad, jangan engkau seperti Nabi Yunus. Tidak sabar. La takun kasahibil hud. Jangan engkau seperti, sabarlah ya Muhammad, jangan seperti orang yang ditelan oleh ikan. Jatuh. Karena tidak sabar meninggalkan kaumnya. Kalau awak lama tinggal. Tapi Nabi Yunus tidak boleh. Karena dia Rasul, dia Nabi. Tidak boleh meninggalkan kaum. Dan tinggal sampai Allah beri izin. Dan Nabi Yunus memang luar biasa perjuangannya. Sekampungannya orang melawan menentang. Maka minta azab. Tidak boleh, dia lari lah. Setelah beliau ancam-ancam orang, beliau lari. Tapi sadar orang, dicela Nabi Yunus. Sabar dalam berdakwah. Jangan berhenti. Sabar ketika mengajar. Jadi guru, jadi muallim, bersabar. Tidak sabar, entahnya. Lebih jadi guru kini gitu orang. Terkacasin orang yang minta orang dan doa. Tidak, di sekolah ini bu. Anak tidak boleh kecah. Bentul pernah kayak gini, menjadi alat nyumpai meras. Tidak boleh pangan. Susah gini. Dapat akan berganti. Ya ada. Bapiyuh nak kini. Semua. 70 juta. Berapa? 70 juta. Itulah. Kadang-kadang ibu-ibunya pernah kan awak dulu di suatu tempat muazzah kena bangi di guru. Jadi suruhnya kau malakak yuko. Melakak kaki nak hijau. Itu jadi bukti. Masa gurunya difitnahnya kena lakak. Untuk memeras guru. Di mana kalau begitu di mana nak dapat berkah ilmu di orang tua petrian. Maka lahirlah mode-mode kini generasi. Sabar dalam mengajar, sabar jadi guru. Banyak sabar ke medannya. 10 pindah itu sabuin. Siapa yang sabar, beri kabar gembira. Tiba di surah Al-Baqarah, abasyiris sabirin. Kabar gembiranya 3. Ulaika alaihim salawatu mirabim wa rahmatun dan muhtadun. 3. Dapat rahmat daripada Allah, dapat ampunan, dan dapat petunjuk pedoman tuntunan dalam menghadapi segala sesuatunya. Perlu sabar. Alai kita lihat tinggal. Wal muqimis salah, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan mendirikan salat. Muqimis salah, muqim asal katanya kan muqimin. Orang mukim yang mendirikan, yang melaksanakan salat, mereka tunaikan di waktunya, istiqamah dengan waktunya, melaksanakan sesuai dengan tuntunan, pedoman dan petunjuk serta adab-adabnya, lalu memenuhi dengan melaksanakan dengan kekhusyukan. Itu namanya mukim. Kalau mengerjakan salat dibandingkan dengan mukim, lebih baik mukim. Mukim itu adalah mendirikan, menegakkan, melaksanakannya di waktu-waktunya, memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan kefiat, dipenuhi dengan kekhusyukan. Kalau orang yang salat miang, boleh jadi itu salat miang, pentingnya salat. Baru terkenal dengan istilah sembahyang cahlu, biutang cek lu, berarti hanya sekedar ambil hutang dan cahlu kah? Sembahyang cahlu. Memang cah niatnya cah.
Barangkali payah lu orang ubah, sembahyang lama lu. Kan payah dah, sembahyang lama lu. Kalau lama dulu boleh menunggu begitu. Sehingga tukerang lama ke dengan cah. Semuanya pai cah. Sembahyang cah. Orang yang sembahyang cah dulu ko barangkali tidak termasuk orang yang mukim. Bahawa orang yang salat cah ko barangkali sekedar untuk lah salat tu. Tunggang, tunggi bisa jadi. Nang kita pun alun tahu lewah, kan tahu doa nak. Tapi siapa yang muqimi salat, mendirikan salat, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, beri kabar gembira mereka. Beri kabar gembira mereka yang Muhammad. Karena itu ciri orang yang mukhbitin. Kemudian wa mimma razaqnahum, dia wa mimma sebahagian daripada apa yang telah razaqna kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ada risiko 3 ampe ciri orang mukhbiti. Ampe pertama wajilat qulubuhum. Yang kedua sabir. Yang ketiga orang yang mukim. Yang keempat orang yang munfik, berinfak, menginfakkan hartanya daripada apa yang telah Allah rezekikan. Kesimpulan kajiwa pagi kini adalah satu, bahwa Allah telah mensyariatkan bagi setiap umat itu ada ibadah khusus, ibadah tertentu, termasuk namanya penyembelihan hewan tertentu dan pada sampai waktu tertentunya. Setiap umat ada korbannya. Setiap umat ada mansakannya, ada manasiknya. Dan manasik masing-masing umat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, kalau kepada kita disyariatkan, pertama nanti namanya korban, kemudian akikah, hadiyu, hadiyu, korban, akikah, hadiyu. Ada penyembelihan lain-lain. Aisyah lain. Membawa orang siak ke rumah. Kau singgah ayam mana-mana. Tapi itu tak termasuk mensakan tu dah. Ada setiap umat disyariatkan korban sebagai wujud rasa syukur. Bangun ke korban namanya. Pendekatan diri kepada Allah dengan kembali memberikan apa yang telah Allah berikan sebagai nama kurban. Kurban asal katakan kurub dake. Kurban, kaf, ra, ba, panjang dan nun, kurban. Dikatakan hewan sembelih kurban. Dengan cara begitu kita mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan memberikan sebagian rezeki, menyembelihnya, dibagi-bagi kepada orang yang berhak. Dengan cara begitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur, kurban. Yang kedua, pelajarannya bahwa di samping masing-masing umat lah ada mensekannya. Kemudian Tuhan yang berhak disembah hanya Allah saja. Perintah untuk berserah diri. Yang kedua, perintah untuk berserah diri kepada Allah. Aslimu namanya. Kemudian yang ketiga, intinya adalah kabar gembira untuk orang yang mukhbitin, orang yang taat, yang tunduk, patuh, merendah diri kepada Allah. Cirinya sampai pertama disebut nama Allah, hati mereka gemetar, mereka orang-orang yang sabar, mereka orang yang mendirikan salat, dan mereka orang yang memberikan atau menginfakkan harta. Selesai kejiwaan. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Ya Bu.
Kalau khusyuk diwajibkan, Bu. Khusyuk ke perintah. Khusyuk perintah. Diperintahkan khusyuk. Cuma tingkat kekhusyukan tidak sama. Tidak sama. Tergantung kekuatan diri, kekuatan iman seseorang. Tidak sama nilai khusyuk. Ya, Bu. Hah? Al-ulama ya. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama ya. Mudah-mudahan ulama aku masuk surga semuanya, amin. Tapi ada lo ulama yang kena sogok. Hah? Kalau kita termasuk orang yang mengerti, paham boleh. Boleh mendulukan surat Baqarah itu namanya kita pilih ya. Boleh. Boleh dibalik. Misalnya kita baca ayat pertama di surat Baqarah itu ayat 100 ke atas. Biko rakaat kedua kita baca ayat 100 ke bawah, boleh. Yang penting kita tahu. Yang tak boleh itu bagi nak tahu. Nak berilmu. Surat panjang. Surat panjang. Kalau kita baca surat pendek harus diurut. Nah, boleh. Kalau itu tak salah tidak. Kalau surat iko misalnya susunan surat itu kan 104 boleh. Nah, di rakaat pertama kita baca misalnya juz amma. Iko kita baca surat yang panjang, tak masalah. Cuma sunnahnya tidak terikuti. Sunnahnya di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat. Sunnahnya baik kita urutkan surat. Tapi bagi orang yang alim, yang tahu, dia mengerti mana surat-surat yang lebih dahulu turun daripada yang ko. Tapi kalau kita nanti berdua tak ikut jalan. Ikuti sajalah pedoman daripada kita bermain. Nah, diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamil hamillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.